Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung dan support channel kami, channel Sunyi Sepi. Semoga dukungan dan support kalian ini bisa memotivasi kami dari seluruh tim untuk membawakan konten-konten yang lebih baik dalam kisah-kisah misteri dan horor lainnya. Dan kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman yang datangnya dari Mas Imam. Ini pengalaman Mas Imam saat dirinya ini di tahun 96 silam, saat dirinya itu ada di pesantren. Ini pertama kalinya Mas Imam itu mengalami hal-hal yang benar-benar di luar dugaannya, tentang sholat malamnya yang harus dimakmumi oleh sosok gaib. Awal cerita, Mas Imam di pesantren tersebut ini sudah setengah tahun. Selama setengah tahun di tahun 96 silam ini, dia dititipkan oleh orang tuanya untuk mengenyam pendidikan agama, ya tujuannya untuk pondasi nanti Mas Imam setelah dewasa itu bisa menjadikan dirinya itu lebih baik, bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan keluarganya kelak. Setelah orang tuanya menitipkan Mas Imam ke Pak Kiai, dari situlah mulai Mas Imam ini kehidupannya jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman yang di kampung. Dia harus mengenyam pendidikan secara formal dan juga secara agama. Dia belajar itu di sekolah menengah, di sekolah kejuruan, sekaligus di pesantren. Di usianya yang masih relatif muda, waktu itu Mas Imam usianya antara 16 ke 17. Nah, ini masa-masa tersebut ini yang membuat Mas Imam dipesantrenkan oleh orang tuanya. Karena pergaulan di kampung dan juga pergaulan teman-temannya Mas Imam ini mengkhawatirkan orang tuanya. Itu kata orang tuanya. Ya, dari Mas Imam sendiri pun menceritakan di usia 16-17 di kelas 1 SMK itu usia-usia labil itu memang sangat rawan. Karena di usia-usia belasan itu usia yang paling rawan, dan juga menurut orang tuanya, kalau salah arah itu bisa membuat Mas Imam itu terjerumus ke jalan yang lebih buruk lagi. Nah, ini mumpung Mas Imam waktu itu, kata orang tuanya, dia juga kepingin agar Mas Imam ini punya pondasi hidup, bukan hanya ngaji-ngaji di kampungnya saja, tapi bisa mendalami ilmu tentang agama Islam tersebut. Nah, singkat ceritanya, setelah Mas Imam ini masuk ke pesantren, setiap pagi sampai jam 2 siang, ya sekolah formal biasa. Nah, setelah jam 2 siang ini, dari jam 2 sampai jam 9 malam, itu ya banyak kegiatan-kegiatan di pesantren. Ada jam 4 sore, ada jam 6 habis maghrib, ada nanti sekitar jam 9 malam. Itu ada tata cara atau pengajian-pengajian, ada pelajaran-pelajaran yang harus diikuti oleh Mas Imam. Nah, ini kembali ke topik tentang sosok gaib yang menjadi makmumnya Mas Imam. Ini setelah setengah tahun, Mas Imam ini belum pernah melakukan sholat malam ataupun sholat tahajud, karena memang sedari dulu sewaktu di kampung, ya dia sudah tahu kalau sholat malam, sholat tahajud, tapi baru mengenal secara mendalam itu setelah dia di pesantren, dengan tata caranya, dengan bacaan-bacaannya, dengan zikir-zikirnya. Nah, disitulah mulai Mas Imam ini kepingin melakukan sholat malam. Nah, setelah pelajaran jam 9 malam, kira-kira selesai jam 11 malamnya ini, Mas Imam itu tidak istirahat. Dia memang sengaja nanti malam itu mau melakukan sholat malam. Kira-kira jam setengah 1 malam, Mas Imam ini ambil air wudhu.
dia hendak melakukan sholat malam. Dia lakukan itu tidak di aula tapi di dalam kamar. Sementara kamarnya teman-temannya itu udah pada tidur semua. Ada dua temennya, sebut saja namanya Komar sama Ridwan. Nah ini dua orang ini temennya Mas Imam sekamar di dalam pesantren tersebut. Nah singkat ceritanya ini, ketika Mas Imam ini hendak melakukan takbiratul ihram, dia angkat tangannya. Dia itu merasakan seperti ada yang menepuk pundaknya. Seketika itu Mas Imam yang tadinya mau takbiratul ihram, dia langsung membatalkan sholatnya. Dia nengok ke kanan, oh enggak ada siapa-siapa. Nah, sementara dilihat di samping kirinya itu ada dua temannya yang sedang istirahat. Lah terus tadi yang nepuk siapa? Karena enggak ada siapa-siapa, Mas Imam ini berusaha untuk melanjutkan niat hajatnya lagi. Dia niat sholat hajat, nah dia angkat kembali. Tepukan yang kedua itu benar-benar menyentuh pundaknya dengan hawa dingin dan membuat bulu kuduk atau bulu badannya itu berdiri di sekitar lehernya. Ini yang membuat Mas Imam itu benar-benar kaget. Karena apa ya, tidak pernah sekalipun merasakan hawa-hawa seperti itu. Nah saat itu juga Mas Imam benar-benar ketakutan. Dia langsung bangunkan kedua temannya, Komar sama Ridwan. Wan, Komar, bangun. Nah keduanya yang baru saja tidur itu susah dibangunin karena istirahat malamnya jam 11:30, baru 1 jam istirahat, dibangun itu susah banget. Sampai mereka itu, ada apa sih Mam? Ditanya sama Komar yang sudah terbangun dulu, kamu nepuk saya enggak? Saya itu dari tadi tidur. Ditanya sama Komar yang dalam keadaan masih ngantuk, ada apa Mam? Komar, kamu tepuk pundak saya. Mam, saya itu ngantuk banget. Ya saya enggak nepuk kamu Mam, saya ini ngantuk banget. Udahlah, kamu ngomong apa? Saya mau tidur. Sementara Ridwan yang terganggu karena suaranya Imam ini benar-benar seakan-akan ketakutan. Nah, Ridwan ini bangun. Ada apa sih Mam? Dijelaskan sama Imam kalau dia barusan ditepuk oleh seseorang. Nah dia merasakan itu di bagian pundak kanan. Nah dijelaskan sama Ridwan, mungkin ada yang pengen makmum kamu Mam. Udah lanjutin aja sholatnya. Lah ya makmum siapa Wan? Kata Imam. Ya enggak tahu lah, tapi biasanya kayak gitu ya lumrah. Apalagi kayak gini, malam-malam kayak gini. Udahlah, kalau mau kamu takut ya udah, enggak usah lanjutin. Aku mau tidur aja Mam, ngantuk, kata Ridwan. Nah Ridwan yang menjelaskan tadi, Imam yang bingung antara dia mau sholat atau enggak, karena 2 kali dia merasakan tepukan dan hawa yang membuat dirinya itu merinding. Imam akhirnya tidak jadi melakukan sholat hajat tersebut. Nah esok harinya Imam ini menceritakan ke salah satu ketua pondok yang masih juga santri, itu jelaskan sama ketua santrinya kalau apa yang barusan dialami Imam semalam itu adalah hal yang lumrah bagi siapa saja yang melakukan sholat malam. Di antara hamba-hamba Allah itu akan ada malaikat yang turun yang akan menjadi makmum orang tersebut dan ghaib tersebut. Itu yang akan mengangkat doa-doa orang-orang yang melakukan sholat malam. Jadi tidak usah takut, biarkan saja. Insya Allah itu akan menjadi kemudahan dan menjadi berkah di setiap kamu sholat malam. Nah singkat ceritanya, setelah mendapat penjelasan santri ini, Imam ini merasa mantap. Dia yakin kalau akan ada malaikat yang turun sesuai dengan hadis yang dijelaskan ketua santri tadi. Malam harinya dia itu lakukan sholat malam, tapi tidak di kamar, tapi di aula tempat biasa mengaji. Nah disinilah Imam akhirnya, di aula situlah akhirnya Imam melakukan sholat malam. Dan hari kedua Imam melakukan sholat malam, dia tuh merasakan suasana yang tidak seperti biasanya. Kalau habis ngaji biasanya jam 11:30 itu santri-santri ini masih pada ngobrol, ada yang duduk, ada yang sembari
belajar. Ini suasana malam itu terasa semua santri itu udah pada istirahat. Kira-kira jam 12 dia tengok kanan kiri, santri itu kayaknya udah pada tidur semua. Sebagian besar itu sudah masuk ke kamarnya masing-masing, karena ya memang kebiasaan santri kalau sudah jam 12 malam itu ada kegiatan mengelilingi setiap kamar santri. Kalau ada yang belum tidur ya disuruh istirahat, kalaupun ada yang belum masuk ya disuruh masuk. Melihat jam 12:30 dia menuju ke aula. Mas Imam sendirian di aula, dia tidak ada siapa-siapa. Nah, diceritakan Mas Imam ini saat dia hendak melakukan sholat malam, sholat hajat, dia berusaha sekhusuk-khusuknya, seyakin-yakinnya. Ketika dia itu sudah niat dan takbir, dia itu benar-benar merasakan hal yang sama seperti hari kemarin. Pundak kanan itu terasa ada yang menepuk lagi. Dalam hatinya, ya Allah, takut dia. Nah, ketakutannya ini yang membuat dia itu antara melanjutkan dan tidak itu benar-benar sampai dia baca Fatihah, dia itu merasa benar-benar ketakutan. Karena apa ya, hawa badannya itu benar merindingnya itu sangat terasa, sampai dia itu merasakan ketakutan. Nah, karena penasarannya dia, pikirannya yang sudah terganggu dengan sosok siapa yang menepuk pundaknya, walau sudah dijelaskan oleh ketua santrinya, dia itu rasa penasarannya untuk nengok ke belakang itu benar-benar sampai imam yang seharusnya ruku, dia itu justru malah nengok ke belakang. Dalam keadaan tersebut dia membatalkan sholatnya. Yang dilihat imam itu tidak ada siapa-siapa, sembari dia mengangkat tubuhnya, sembari mengucapkan astagfirullahaladzim, istighfar berkali-kali. Kalau apa yang dia lakukan pada saat itu membatalkan sholatnya. Nah, setelah dilihat ke belakang tidak ada siapa-siapa, hawa dingin dan juga merindingnya sudah hilang, imam ini melanjutkan niat sholat yang berikutnya. Imam ini melanjutkan sholat hajat yang tadi dibatalkan. Imam baca lagi niat terus sekaligus takbir. Saat takbir dia baca takbiratul ihram, hendak membaca Al-Fatihah. Tepukan itu benar-benar datang lagi, dan bukan satu kali tapi 2 kali tepukan. Tok, tok. Nah, ini yang membuat imam itu benar-benar merasakan kefokusannya untuk membaca Al-Fatihah itu terganggu dengan tepukan tadi. Dalam keadaan dia membaca Fatihah, ini pikirannya itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, menurut cerita imam yang disampaikan ke tim, saat dia baca Fatihah itu dengan suara yang agak dikeluarkan, di dalam hati dan pikirannya itu memaknai Al-Fatihah. Karena tujuan utamanya ya agar tidak terganggu dengan pengaruh merinding badannya. Imam ini mengeraskan suaranya, ya maksudnya tadi. Tapi semakin imam memaknai, membaca surat-surat sembari mengeluarkan suara, tapi tetap saja pikirannya itu tidak lepas dari siapa sebenarnya yang menepuk pundaknya. Pikirannya itu benar-benar tidak fokus atau tidak khusyuk untuk melakukan sholat di rakaat pertama. Nah, setelah selesainya Al-Fatihah dan juga surat yang dia baca untuk keduanya, dia ruku. Nah, saat ruku ini dia benar-benar mencoba untuk lebih khusyuk lagi. Dia mencoba membiarkan semuanya berlalu, perasaan takut, perasaan takut, hawa dingin, hawa merinding itu berusaha untuk ditenangkan dirinya. Nah, saat takbir, saat dia sujud, dia memohon, meminta pleno, ya Allah, jika itu baik untukku, kuatkanlah aku. Ini dalam keadaan imam ini sujud saat sholat malam tadi. Nah, setelah sujud pertama, sujud kedua, dia bangun lagi, dia baca Fatihah, dia mencoba untuk lebih khusyuk lagi. Nah, setelah salam, di saat tahiyat akhir, dia hendak salam, Assalamualaikum. Dia tuh seperti mendengar suara salam yang sama, tetapi tidak ada siapa-siapa. Nah, saat dia hendak berzikir, mendengar suara tadi,
imam itu bergegas tidak melanjutkan zikirnya, dia langsung bangkit dari tahiyat langsung menuju kamarnya karena saking ketakutannya tadi. Nah, di lain hari hampir seminggu imam tidak berani melanjutkan sholat malam sendirian. Saat ada pelajaran tentang sholat sunnah hajat dan sebagainya diterangkan oleh kiainya kalau hal itu adalah hal yang biasa. Nah, dari situ benar-benar akhirnya mulai mantap lagi. Kalau kemarin dari ketua santrinya, tapi kalau sekarang dari bagiannya langsung. Di malam hari itu juga, malam Jumat, niatnya ini untuk sholat malam, dilakukan sholat imam. Tapi malam itu dia tidak lagi merasakan tepuk seperti 2 kali di minggu yang sebelumnya. Tepukan itu tidak pernah dirasakan oleh imam sampai hampir 5 hari. Di saat 6 harinya dia baru merasakan tepukan itu benar-benar nyata datang lagi. Tepukan itu sangat terasa. Tepukannya itu 2 kali tepukan di pundak kanan. Nah, di saat itulah dia sudah fokus. Di saat dia mendapat tepukan, saat hampir selesai dia baca Fatihah, pikirannya itu khusyuk dan khusyuk hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah, disitulah dia dari awal situlah dia mulai mencoba lebih yakin bahwa segala sesuatunya itu atas kehendak Allah. Dia zikir, dia sholat malam setiap harinya itu sudah hal biasa bagi. Nah, singkat ceritanya, karena imam berusaha untuk khusyuk dan khusyuk, sampai singkat ceritanya imam ini sudah terbiasa dengan apa yang menjadi gangguan sebelumnya di saat dia itu sholat malam. Entah itu dari suara yang tiba-tiba kelotak-kelotak, tiba-tiba keluar dari kamarnya, yang kadang muncul dari aula tempat dia belajar. Itu sering didengar, tapi karena dia yakin bahwa setiap hamba Allah saat hendak beribadah pasti ada saja gangguannya. Bukan hanya dari luar, ketika sholat pun akan diganggu dengan pikiran-pikirannya. Nah, dari kisah imam ini semoga bisa menghibur kalian semua, semoga bermanfaat. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.